Pak, saya diizinkan ini Pak, nge-share Pak. Ya Ustaz. Iya Pak, belum. Belum bisa Pak. Sudah Ustaz, sudah. Oke, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatu ala nabi, la hawla wa la quwata illa billah. Baik ibunda dan ayahanda, jadi memang saya terlambat. Tadi pingin agar kemudian Pak Sur kemudian menyampaikan untuk pengulangan-pengulangan gitu. Supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk saling berdiskusi lah. Intinya begitu. Nah, ini saya nge-share nih belum ketemu lagi nih, Pak. Coba saya harus tethering nih. Biar bisa. Tadi yang disampaikan Pak Sur itu sudah baik ya. Memang kemudian begitu ya. Kemarin kita sudah sampaikan isyarah tetapi belum sampai haula ya Bun ya. Ya, baru dalika. Baru zalika gitu. Baru zalika. Nah, ini coba saya tethering dulu supaya bisa masuk. Nah, ini udah kelihatan belum, Pak? Sebentar. Saya nge-share-nya ini agak... Jadi saya beberapa kali nge-zoom udah setiap nge-share begini, Pak. Tuh, balik lagi. Sama tuh. Nggak apa-apa, Ustaz. Tadi penting suaranya lah. Tadi Pak Sur nggak ini ya, nggak masalah ya nge-share-nya tadi awal. Nggak apa-apa. Nggak. Oh, nggak bisa ya. Kemarin pun saya ngajar gitu juga. Setiap nge-share, kembali lagi gitu. Nah, udah sampai seperti ini, itu kembali lagi, Pak. Nah, tuh. Jadi, coba. Bismillah. Ya Allah. Nah, kan ini udah saya nge-share nih. Sampai sini bisa. Tapi ketika saya mau masukkan materi, kadang hilang dia. Nah. Settingannya ya Ustaz. Gimana Pak? Mungkin settingannya mungkin ada yang ketekan atau gimana ya? Enggak. Kemarin pun gitu saya. Ketika masuk screen saya itu, nah ini tiba gini saya bisa nih kan. Tapi ketika masuk materi kadang gagal dia. Nah tuh. Gagal lagi. Apa mungkin settingannya ya Ustaz? Settingan di Ustaz punya di Zoom-nya itu. Di Zoom-nya itu settingan apanya dia, Pak? Ya, justru itu makanya saya nggak tahu ke apa.
Ini bisa kan? Nah, ini ya. Ini bisa Nah, ini. ini udah satu. Ini bisa. Kadang kayak gitu. Ada bisa, kadang enggak. Gitu. Oh, bisa ya. Jadi tadi yang kemarin saya lanjutin deh supaya nggak penasaran. Ya, kemarin Bu Mariam nggak ini ya, nggak hadir ya? Hadir. Kemarin? Oh, kemarin minggu ya, aku lupa. Nah, jadi Mariam berarti nanti mesti linknya dicapri-capri terus berarti. Jadi saya tadi ini za terus zani gitu ya. Terus ulai. Baru tilka ya atau ti gitu. Tilka. Terus kemudian tani gitu ya, tetap dia. Nah, baru ulai. Nah, saat isyarah itu menjadi ba'idah, gitu ya, menjadi ba'idah, menjadi jauh, gitu. Tambahannya biasanya menjadi ka akhirannya. Maka ada zaka. Gitu. Ada juga, kemudian boleh juga menjadi zalika. Gitu. Maka kemudian kalau yang dua berarti berubah menjadi zanika. Gitu. Ya. Terus kalau yang jamak dia berubah menjadi ulaika gitu. Ya, sebenarnya gitu dia. Ini saya pisah ulaika. Nah, nih. Nah, kalau yang dia kemudian berubah menjadi koriba, menjadi dekat, ya, ditambahlah dia dengan ha tadi. Itu namanya huruf tanbih tadi. Oh, maka berubahlah, ya, berubahlah dia menjadi haza. Berubah lagi menjadi hazani. Gitu. Terus ha ulai. Ya, ha ulai. Jadi yang ha-hanya ini menunjukkan bahwa dia koriba. Nama hanya ini adalah namanya huruf tanbih. Itu aja lagi mangkoknya sama. Gitu. Jadi namanya huruf tanbih. Tanbih. Iya. Huruf tanbih itu adalah kayak huruf peringatan ataupun kemudian huruf penekanan. Sebenarnya ketika ada ngucapin za, itu udah namanya isyarah, isim tunjuk namanya. Ya, isim tunjuk. Terus yang za ini artinya menunjuk satu benda. Kalau zani itu menunjuk dua benda. Ulai itu menunjuk banyak benda. Gitu ya, banyak benda. Dah. Kalau ka itu namanya mukhotob. Mukhotob itu lawan bicara. Nih, yang ka ini ya. Yang ka ini namanya mukhotob. Gitu. Mukhotob itu artinya adalah lawan bicara. Dah. Kalau dia ka, berarti lawan bicaranya satu orang. Kalau kuma, berarti dua orang. Dua orang. Kalau kum,
berarti banyak orang. orang. Zalikum. Kalau bendanya yang ditunjuk satu, ngomongnya sama satu orang, maka dia menjadi zalika. Tapi kalau kemudian bendanya satu, ngomongnya lawan bicaranya dua orang, jadi itu Zalikum. menunjukkan zalikuma. Gitu. Kalau bendanya satu, benda yang ditunjuk satu, lawan bicaranya banyak, maka dia memakai kata zalikum. Zalikum. Nah, di metode yasir yang dipakai itu bendanya, isyarahnya. Nah, kalau kemudian dia za, itu satu tuh yang ditunjuk. Bendanya satu yang ditunjuk. Kalau dua, zani. Kalau banyak, itu namanya ulai. Isim isyarah, ini mabni namanya. Ya, kecuali yang musanna. Ini harus diperhatiin. Isim isyarah semuanya mabni. Kecuali yang musanna. Begitu juga dengan isim mausul. Isim mausul semuanya mabni. Kecuali yang musanna. Ya. Kan alazi satu. Alazani dua. Yang alazani karena dia musanna, dia dua, maka kedudukannya bukan mabni. Ya, dia mu'rab. Gitu. Ya, dia mengikuti itu. Jadi kalau dibilang isim isyarah mabni, mabni. Kecuali yang musanna. Karena musanna ini dia akan ngikutin ya, kalau nanti dia kemudian menjadi mansub, maka dia mansubnya dengan huruf ya. Rofaknya dengan huruf alif. Begitu. Ya, itu kecuali yang musanna. Nah, jadi begitu untuk isim isyarah yang ba'idah sama isim isyarah qoribah. Jadi setiap ketemu isim isyarah, maka untuk mengi'rabnya yang diperhatikan adalah yang ini nih. Nah, kalau yang dikata yasir itu berada yang di atas ini nih. Ya. Nih. Yang di atas ini. Maka ya, di kata yasir isim isyarahnya itu yang zazihi nih, di sini nih. Adanya di atas. Ketika isim isyarah itu menjadi ba'idah, itu sudah pakai zalika, zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Gitu juga. Haza yang qoribah. Hazani, haulai. Hazihi, hatani, haulai. Ustadz, ini kenapa di metode yasir ada hunaka sama hunalika? Gitu ya. Hunaka dan hunalika ini dia termasuk juga isim isyarah. Tapi isim isyarahnya namanya lil makan. Ya, kata tunjuk yang menunjukkan tempat. Karena dia adalah kata isim isyarah, maknanya itu menunjukkan tempat, maka kadangkala dia masuk juga sebagai isim dzaraf. Karena makna dia sendiri adalah makna untuk tempat. Gitu dia maksudnya.
Maka di sini kita buat. Ustadz, apakah nanti dia berfungsi? Ada berfungsinya? Ada. Gitu. Saat nanti dia di awal kalimat, maka dia akan menjadi khobar muqaddam. Oh, di awal kalimat yang ini ya. Iya. Kalau dia nanti di awal kalimat, dia akan menjadi khobar muqaddam. Kenapa dia masuk khobar muqaddam? Karena yang khobar muqaddam itu adalah jar majrur, zorof, itu syaratnya itu. Ya. Jar majrur, zorof, gitu. Nah, coba diperhatikan yang di sini. Yang jar majrur sama zorof nih. Ya. Jadi karena ada harfu jarrin, ada zorof, ya, isim istifham. Nah, ini yang isim isyarah lil makan. Gitu. Maka khobar muqaddam itu adalah isim isyarah lil makan, ini bisa menjadi khobar muqaddam. Apa contohnya? Seperti ini. Huna, di sini, asyariku. Seorang pencuri. Sebenarnya bisa aja asyariku huna, bisa gitu. Tapi karena dia ini adalah isim isyarahnya lil makan, maka kita jadikanlah dia khobar muqaddam. Nah, gitu. Itu untuk yang isyarah. Kira-kira di dalam isim isyarah ini masih ada yang ragu nggak? Atau masih ada yang belum paham nggak? Jadi isim isyarah begitu. Jadi setiap bunda mengi'rab isim isyarah, yang di-i'rab itu yang ini nih. Ya. Jadi kalau zalika, ya, kalau bunda mengi'rabnya itu adalah zalika, gitu. Nah, nih zalika. Berarti bunda mengi'rabnya zanya sendiri. Sendiri. Ya, li-nya sendiri. K-nya sendiri. Ini li apa? 5 dulu dong. Gimana? Lihat pun ini. Jar. Iya, seharusnya dia harfun jar. Ya. Tapi caranya berbeda nanti cara mengi'rabnya. Nah, cara mengi'rabnya gimana? Za, isim, isyarah, mabniun, mabniun, ala sukun. Betul. Selama ini kita mengi'rab adalah isim isyarah mabniun alal fathihi, ini kan? Iya. Kita benerin. Iya, nggak apa-apa kita benerin. Biarin aja. Begitu. Tapi bagi bunda dan ayahanda yang sekarang sudah belajar nih, dipaksa untuk membuat perubahan itu. Nah, sekarang li-nya namanya adalah lam, ya, lam lil ba'id. Huruf lam yang menunjukkan untuk ba'id namanya. Untuk jauh. Gitu. Berarti deh sebenarnya gimana, Pak? Lam lil ba'idi. Ba'id. Ba'idi. Huruf lam untuk menunjukkan dia jauh, gitu. Kenapa dia begitu cara mengi'rabnya? Karena dia bersanding dengan isim isyarah. Ya, sebenarnya ini jadi satu paket gitu, karena dia punya kaedah sendiri. Sementara K-nya menjadi mukhotob namanya. Mukhotob, lawan bicaranya. Gitu. Wal kaf lil mukhotob. Nah, gitu. Enggak dibilang domir mutasil enggak ya? Enggak. Buatnya aja udah lil mukhotob. Padahal dia sebenarnya domir mutasil.
Gitu. Ya, tapi khusus untuk isyarah ini kita buat aja dia namanya lil mukhatab. Dah. Gimana dengan haza? Gitu juga haza. Ya. Dah. Hanya ini tadi yang dibilang Pak Suryana namanya harfun litanbih. Harfun Ya, litanbih. litanbih. Ya. Huruf litanbih. Gitu. Untuk penekanan gitu ya. Untuk apa namanya? Ya, untuk tanbih namanya, menekan gitu. Haza, sebenarnya ngomong za juga bisa nunjuk itu. Artinya sama. Nah, zanya ya, zanya ini barulah isim isyarah. Isim isyarah mabniun ala Nggak ada di pasar Bo. sukun. Di pasar Bo. Jadi isim isyarah mabniun ala sukun. Isim isyarah. Oh, yang zaknya itu ya? Zaknya. Jadi posisi saat isim isyarah itu posisinya ba'idah, saat kemudian isim isyarah itu posisinya dia qoribah, itu sama. Namanya mabni. Ya, itulah namanya mabni. Tetap dia. Dulu kita mengi'rabnya adalah zalika mabninya alal fathi, haza mabninya ala sukun. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau kemudian kita zalika isim isyarah mabniun alal fathi, nanti kita diketawain sama mereka-mereka yang belajar bahasa Arab benar. Nah, maka bagi ayahanda dan ibunda yang sudah mulai belajarnya sampai tahapan ini kita mulai urainya perkataannya. Jadi untuk isim isyarah cara mengi'rabnya begini. Dah, karena posisinya ini adalah mabni, apabila dia menduduki satu kedudukan itu adalah yang kemarin kita belajar mahal i'rab. Nah, ini ya, apakah dia mendudukin sebagai fa'il, apakah dia mendudukin sebagai naibul fa'il, apakah dia mendudukin mubtada, khobar mubtada, ya, isim kana, isim kada, atau khobar inna, khobar la, maka posisinya namanya mahalnya adalah rofa. Gitu. Iya, menjadi pasar Bo. Ya. Ustadz, apa yang membuat fa'il itu rofa? Amilnya itu apa? Rahim. Amilnya itu adalah fi'il ini. Tadi 4. Gitu. Ya? Ustadz, apa yang membuat isim kana rofa, khobar kana nasab? Ya, di Itu pasar Bo. adalah kana wa akhwatuhanya nanti. Ya. Gitu. Ya. Nah, jadi ketika dia mabni, semua kata-kata yang mabni, ya, semua kata-kata yang mabni, apabila dia menduduki satu kedudukan yang ada di sini, ya, maka kita harus sebutkan mahalnya apa. Rofa. Kalau dia kemudian di sini menjadi mubtada tadi, maka fi mahal rofa. Ya, Ustadz, kalau kemudian dia mabni, udah, karena kedudukannya jadi mubtada, mahal rofa. Salah sendiri dia, kenapa jadi mubtada? Kalau dia posisinya jadi mubtada, harus mahal rofa. Gitu juga nanti, namanya khobar kada. Ustadz, ini khobar kada, fiilnya bentuknya fiil mudore, khobarnya. Tapi
fiil mudhoreknya itu adalah rofa. Rofa. Tapi khobar kada itu dia posisinya harus nasab. Maka Iya, kemudian karena dia menjadi khobar kada, mau nggak mau dia harus kedudukannya nasab. nasab. Contohnya apa Ustaz? Contohnya umpamanya yakadul barku. Ya, tofu. Ya. Yakadul albarku. Ya. Yakadul barku. Yakhtofu. Abusyuru. Nah, yakhtofu. Nah, ini kada. Nih, Oh, ini ada ini. Oh, ya, ini kada. Kada. Kada Jadi- pasangannya adalah isim kada Isim kada. Oh, itu albarku ya. sama khobar Berkada. Ada. khobar kada. Ini bukan fa'il dong itu ya. Ya, Gimana? bukan fa'il. Nah, jadi selama ini tuh kalau jadi fa'il gitu kan. Iya. Karena belum masuk kada kemarin pelajarannya. Jadi ketika kada dia punya pasangan itu isim kada sama khobar kada. Nah, posisinya Irobnya sama satu. Tapi itu dia. Irobnya itu barku, topu. Sama-sama domah ya, sama Kalau ropa ya. kanan kan beda. Iya, karena di sini isim kada mahalnya itu adalah rofa. jadi Berapa ya? kadunya gimana Ustaz? Apa? Drop ya kadunya Irobnya. di mudore. Gimana? Ya kadu. Di irobnya Nah, kan dia di mudore. Iya, fi'il mudhari. Tapi ya dari ya kadunya. Gimana, Bun? Ini Rob ya kadu adalah fi'il mudore. Ya udah, Bunda sama kayak fi'il madi. Kalau ini yakadu fi'il mudhari, coba Bunda kalau mengirob yakunu gimana? Yang kuno kan fi'il ka ini, fi'il mudore nakis gitu, sama nakis ya. Iya, Oh, iya. sama. Yakunu, yakunu. karena Kada. ya Sama dia. masuk itu. Mm-mm. Jadi Nakis murni dong. yakunu fi'il madi fi'il mudhari nakis marfu'un kan? Ya, Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirnya. akhirihi. Albarku jadi isim kana. Albarku jadi isim kadu, isim kadu. Kalau di sini jadi isim Isim kada. kadu. Dia isim kada. Ada. Isim kada mahalnya rofa. Oh, mahalnya ropa. Lah karena di sini dia sudah apa namanya? Sudah rofa. marfu, Udah ya marfu. isimnya dia adalah mu'rob. Maka cara mengirobnya ya udah marfuun wa alamatu rafihi karena memang dia rofa. Nah, sekarang Atau punya, posisinya yakhtofu. Kabar. Dari Sama. Khobar kada. Khobar berkada. kada ini ya posisinya dia itu masuk kedudukannya adalah nasab. Nasab. Oh. Mahalnya nasbin. Nasbin. Tadi kedudukannya kembali ke kana ya. Ke kana. Iya. Berarti kalau begitu ya walaupun ini kenapa, Bu? sebutnya adalah Atau ini walaupun nyebutnya ini adalah apa? Marfu ini ya. Marfu dia, maka tetap kita harus membuat mahalnya mahal nasab. Karena dia jadi khobar kada. Nah, itu. Jadi nanti kalau ada satu saat Bunda mengirob, lah katanya khobar kada ini dia nasab. Kok ya tofunya enggak nasab ya? Gitu dia. Jadi rumusnya sama dengan kana ya tadi. Sama dia rumusannya. Merobakan isim terus menasobkan khobar. Iya. Hanya berupa jumlah tetap Ustaz ya. Iya. Ya kadu. Ilmu dari dulu apa enggak Ustaz? Iya, fi'il mudhari marfu'un gitu toh. Oh gitu aja.
Nanti fi mahali nasobnya itu walaupun dia rofa, Ya nahu khobar kada. ya kan? Fi Dia karena dia mahali jadi nasbi, khobarnya khobar kada, khobar gitu. kana. Dia harus posisinya namanya adalah nasob. Karena fi'il mudhari itu akan menjadi nasob apabila ada harfun nawasib. Kada itu nawar saja. Hah? Kada itu Enggak. Ini Enggak. bahkan posisinya yakhtofu kan marfu nih. ya Ya. Tapi karena dia posisi apa? Yakhtofu ini kan i'rabnya ini rofa nih marfu kan? ya Ya. Tapi di sini karena mahalnya dia jadi khobar kada, maka dia mau nggak mau harus posisinya fi mahal dinasbin. Mahali nasbin. fi mahali nasbi khobar kada. Iya, khobar kada. Walaupun posisinya, walaupun secara zohir kita lihat nih fi'il mudhari'nya adalah marfu. Gitu. Sebab apa? Fi'il mudhari' ini akan merubah i'rabnya, akan merubah posisi harokat akhir ini apabila ada harfun nawasib dengan harfun jawazim. Jawazim. Harfun jawazim. Wah, hilang lagi. Hilang lagi, Pak. Sebentar. Apa Pak. lagi nih? Hilang lagi ya Ustaz. Bentar. Ya, ada lagi. Nah, Udara. gangguan. Sebentar. Tapi ya kado itu mubtada, Ustaz. Hah? Ya kado itu mubtada bukan? Kalau yakadu fi'il mudhari', Bun. Dari aja. Heeh. Ya gitu. Fi'il mudhari. Ya. Yakadunya fi'il mudhari'. Marfu'un aja gitu ya. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Biasanya kan kita kalau fi'il mudhari' kan kita cari tuh fa'ilnya. Ya. Nah, untuk kana wa akhwatuha sama kada wa akhwatuha gitu kan? Ya. Tidak kita cari fa'ilnya, tapi yang kita cari namanya isim kada sama khobar kada. Oh, itu enggak ada. Nanti Heeh. ya. Saya hampir gitu kan? Saya hampir. Lah, saya hampir apa? Kita nggak tahu tuh. Kalau baru pilak. Ya. Saya hampir. Kata hampir ini ya, itu nggak bisa nggak bisa dimaknai kalau tidak ada isim kada dan khobar kada. Abah nanya, Ustadz, kada ini hurufnya apa aja sih gitu kan? Ya, Kemarin gitu Abah nanya kan? ya. Isinya fi'il bah. Ada fi'il namanya ausyaka. Atau kemudian ada satu lagi karoba. Makanya ya. Ya, jadi ada ausyaka sama karoba. Nah, temennya cuma 3 ini, Bah. Oh, harfu kada ya. Iya, kada ini, Karoba. kada wa akhwatuha itu ada kada, ada ausyaka, ada karoba. Tapi biasanya ini artinya 3-3-nya ini artinya hampir. Tapi yang sering muncul adalah yakadu yang sering dipakai. Gitu. Nah, jadi kalau nanti ketemu kana itu, maka yang kita cari walaupun dia fiil, ya, walaupun dia fiil, yang kita cari bukan fa'ilnya, tapi yang kita cari adalah isim kana sama khobar kana. Gitu. Kalau ina pun begitu, yang kita cari isim ina, khobar ina, kada gitu. Ini nanti yang
Roba Apa? banyak kada gitu Ustaz maksudnya. Sama kalau ngi'rabnya artinya isim dengan khobar. Iya. Khusus yang itu, Bun. Tiga ini ya. Ya, khusus yang masuk nawasi. Nih. Jadi al-jumlatu diawalin nawasi. Jumlah yang diawali dengan apa? Amil nawasih. Kenapa disebut dia amil nawasih? Gitu. Karena dia merusak. Gitu. Karena ini kana sama kada kan fiil. Iya. Ya kan? Dia fiil gitu. Tapi dia posisinya kan kalau dia fiil seharusnya pasangannya fa'il kan? Ya. Nah, ini nggak bisa. Gitu. Walaupun dia di sini fiil ya, tapi pasangannya adalah isim kana sama khobar kana. Gitu juga kada, isim kada sama khobar kada. Gitu. Khusus yang kana wa akhwatuha dan kada wa akhwatuha. Oh, Ustaz, jadi dicari isim kana dan Ustaz itu kalau ada kelompok lagi zona wa akhwatuha. Ya, zona wa akhwatuha. Dia kan menasobkan isimnya dan Menasobkan. khobarnya. Dua-duanya dinasobkan. Nah, kalau yang kelompok ada ini dia fungsinya kan sama ya Ustaz dengan kana. Dia kan merofakkan Isim isimnya dan menasobkan khobarnya. Kenapa dia nggak masuk dalam kelompok yang kana aja? Maksudnya kana wa akhwatuha. Kemudian iya. ada inna wa akhwatuha sama dona wa akhwatuha. Yang kada ini gimana ya? Benar. Seharusnya dia masuknya ke kana wa akhwatuha gitu ya, Pak ya. Iya, kan dia tujuannya sama kan? Betul. Dan Karena dia menasobkan. tujuannya sama gitu. Ya. Tapi memang ketika saya baca-baca buku itu semua, kada itu disendiriin gitu. Oh, Dia nggak dimasukkan kepada posisi apa? Posisi kana. Mungkin dia karena pemaknaan, Pak. oh, Kalau kana kan dia adalah menjadi asbaha, ya, menjadi juga, tapi waktunya subuh, ya, gitu kan. Terus apa lagi tuh asbaha? Ada zola, ada ya. bata, gitu kan. Dia ininya apa masuk pada waktu gitu. Ya. Nah, mungkin ya perkiraan saya, ya ini sepanjang yang saya tahu karena maknanya itu beda, maka kemudian dimasukkan Kelompok berbeda gitu, Pak. ya, dikelompokkan sendiri lah. Nah, maka nanti ya yang sekarang itu yang masih apa? Masih sama Bunda nanti itu apa? Nanti Bunda jangan kaget ya kalau kemudian fiil itu namanya adalah amil. Amil. Iya, nanti di metode Yasir amil namanya. Ya. Atau kita belajar awamil. Awamil ismi. Ah, ya kan? Dulu kita belajar awamilul ismi, awamilul mudore gitu kan. Nah, itu secara harokat aja, Bah. Tapi sebenarnya saya mau tanya umpamanya sama Bah. Siapa yang membuat fa'il itu harus rofa? Fiil. Fiil. Maka fiil inilah yang menjadi amil. Siapa yang membuat naibul fa'il itu jadi rofa? Boleh. Majhul. Fiil majhul. Majhul. Gitu, ya. Jadi fiil ini namanya amil nih. Siapa yang membuat maf'ul ini menjadi nasab? Maf'ul dari fi'il. Fi'il dan fa'il. Iya, maksud saya gini,
siapa yang membuat maf'ulun bi ini apa yang kata apa yang membuat maf'ulun bi ini harus nasab? Oh, harus nasab. Yang membuat maf'ulun bi ini menjadi nasab adalah amil. Amilnya apa? Fi'il muta'addi. Aduh. Fi'il muta'addi. Jadi kalau ada fi'il muta'addi, maka harus ada maf'ulnya. Gitu juga yang ini. Jadi Gitu ya. istilahnya ada objek, pasti ada fiilnya gitu ya Ustaz. Kalau ada objek, ya ada maf'ulun bih, berarti itu pasti ada fi'il muta'addi. Ya, namanya gitu. Jadi ada namanya fi'il muta'addi. Maka adalah namanya maf'ul yang nasab. Gitu. Sama lah. Kemudian, kenapa munada ini dia masuk ke nasab? Munada. Apa yang membuat munada itu nasab? Ya, ada panggilan. Contoh umpamanya, ya, begini, saya buatnya ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya huruf apa ini? Nida. Harfun nida. Mabniun Sukun. ala Sukun. ala sukun. Betul. Mabniun ala sukun. Ya. Oke. Dia mabniun ala sukun. Muhammadun. Muhammad mubtada. Isim mubtada. Apa? Isim ya? Isim. Ada. Munada namanya. Munada. Isim munada. Munada. Iya, munada. Kenapa? Karena ada harfun nida. Oh. Udah. Pertanyaannya, munadanya nasab bukan? Bukan. Ya. Bukan. Jadi apa dia tuh? Rofa. Aku. Ya, Marfu. Ini alas alat rumah. marfu. Ya, nyebutnya marfu. Ya, nyebutnya marfu. Padahal, ya, semua munada, walaupun dia ini posisinya kelihatan marfu, ya, kelihatan marfu, tapi munada ini tetap namanya fi mahali nasbin. Mahali nasbin. Karena dari ya. Iya, kenapa? Karena posisi dia jadi munada. Munada itu posisinya harus nasab. Gitu. Ya, munada itu posisinya harus nasab. Kalau kemudian dia posisinya seperti ini, ya Rasulullah. Oh ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, Rasulnya ini munadanya jelas, kelihatan. Nasabnya jelas. Nih. Ya, sebab apa? Sebab dia mudhof. Mudhof. Allah ya Gitu. Rasulullah ya Rasulullah ya. Maka jelas. Tapi kalau dia ma'rifah, apa? Kalau dia posisinya satu kata gini nggak jadi mudhof, ya, maka nggak jelas nasabnya nih. Tapi karena dia munada, posisi dia harus tetap menjadi nasab. Gitu. Kenapa dia harus ya karena dia posisinya munada, salah sendiri kenapa dia jadi munada gitu. Cuman yang kelihatan nasabnya jelas adalah yang mudhof, dia menjadi mudhof. Gitu. Pertanyaannya setelah itu, siapa yang menjadikan munada ini ya menjadi nasab? Ya. Hah? Ya. Ya harfun nida ini. Harfun nida. Gitu. Ya, harfun nida itu. Nah, nanti begitu itu. Jadi amil-amil itu jadi nanti
kita taunya dulu cuman awamilul ismi sama awamilul mudore. Jadi awamilul itu banyak. Iya. Ya. Kana wa akhwatuha itu namanya awamil. Tapi namanya adalah awamil nawasih. Nawasih. Gitu. Tapi Muhammadul itu kalau di i'rabnya marfuun dulu, Ustaz. Iya, marfuun. Maka dibuat di sini fi mahali Mahali nasbi. nasbi. Karena posisi dia itu adalah Munada. jadi munada. Gitu. Nah, jadi Bunda, saya berharap sama Bunda semuanya at-tarkibul kalam atau mahalul i'rab ini Bunda pegang semua. Ya. Kalau kemudian maf'ul mutlak, ya, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, ini posisinya selalu ada di jumlah fi'liyah. Ya. Ya maf'ul. Tapi yang namanya maf'ul fi, dia boleh berada saat jumlahnya jumlah ismiyah. Jadi kalau kemudian mubtada, khobar mubtada, habis itu maf'ul fi gitu. Boleh. Karena maf'ul fi ini ya, posisinya itu ada di jumlah fi'liyah atau juga dia jumlah ismiyah. Gitu. Khusus maf'ul bih aja. Maf'ul fi bah. Ya. Yang dorong. Khusus. Jadi kalau nanti kemudian Bu Maryam ngajar gitu kan, semua maf'ul itu adalah berada di posisi jumlah fi'liyah. Benar, tapi jumlah ismiyah juga bisa maf'ul, namanya maf'ul fi. Jadi maf'ul fi ini bisa masuk jumlah fi'liyah, bisa masuk juga jumlah ismiyah. Maka nanti di keluaran yang terbaru, maf'ul fi ini akan sejajar dengan mubtada dan khobar. Susunannya. Ini susahnya buat satu metode ini, ya kan, disusun-susun dia, digatuk-gatukin gitu kan, supaya posisinya sama gitu. Apa namanya? Apa Pak? Membuat satu metode pakai ilmu namanya ilmu gato. Ya. Gato sana, gato sini, yang penting metuk dia tuh. Ya. Nah, tapi nanti ya, ketika kita sudah terakhir belajar ini nih, at-tawabi ya, di at-tawabi barulah nanti kemudian kita sangat paham banget sebenarnya jumlah itu ya, jumlah itu isinya gitu. Cuman fiil, fa'il, maf'ul atau mubtada, khobar. Setelah itu isinya keterangan semua. Atau yang nanti ketemu jumlah, paling dia masuknya di tawabi. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira apa ya? Apa namanya? Kalimat majemu, anak-anak kalimat itu apa nama? Frase. Frase ya, Pak? Ya. Nah, anak-anak kalimat itu terkadang dia masuknya di posisi ini dia. Kalimat di dalam kalimat, Ustaz. Ya, kalimat di dalam kalimat. Gitu. Maka nanti ketika menerjemahkan wa ini macam-macam. Ada namanya waw ini waw atof. Ya. Ada namanya waw ma'iyah. Ada namanya waw hal. Ya, keadaan. Sering kita sebut apa itu? Ketemu di dalam Al-Qur'an. Wa antum tanzurun. Arti wa itu bukan dan, tapi sedangkan kalian melihat atau menyaksikan. Nah, biasanya yang yang terjemahannya itu di dalam Al-Qur'an
sedangkan kalian dalam keadaan melihat. Sebenarnya itu wawunya itu namanya waw hal. Tapi halnya itu ya, halnya ini dia bentuknya adalah jumlah gitu. Nah, itu hebatnya nanti sampai tahapan itu. Jadi nanti Insya Allah udah bisa ya. Insya Ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu udah bisa isyarah mengi'rab bener aja, udah kelebihan. Ya. Udah kelebihan ilmu itu. Ya, mengi'rab isim isyarah dengan benar. Gitu ya. Udah kelebihan ilmu tuh. Nah. Ya, hilang lagi. Hilang lagi. Ya. Bagaimana? Orang lagi asik-asik belajar begini nih. Iya. Apa karena kita belajar Quran jadi dihilang-hilangin aja? Udah sudon lagi. Jangan. Iya, datang lagi. ini ujian Ustaz, ini Sudon ujian. lagi katanya gitu. Hmm. Oke, sekarang Ah, kita masuk coba ya. Coba kita masuk kepada ayat berapa? Ayat 17 ya? 16. 16 belum? Belum. Oh, tadi 15 cuma. halo tadi. Ayat 16 kemarin kita ada PR-nya yang ini nih, wow ini. Udahlah. Yang kita nyari ini nih Pak, ini wow apa nih? Iya kan? Iya. Yang kemarin Abah, Bah. Ini wow apa? Abah yang Abah bilang wow jamak loh, Bah. Wow, jama ya. Wow yang di depan. Yang Abah bilang wow jamak itu. Ini bukan wow jamak ya, Bah? Iya, iya. Oh, Oh, iya. Bukan wow jamak dia. Tapi namanya wow untuk domir harokat namanya. Oh, yang Tadinya ini tum. Ya, gara-gara ada wow ini untuk memudahkan, maka tum ini bukan sukun, tapi dia berharokat mu jadinya. Jadi doma. Maka bacanya i'tazal tumuhum gitu. Yang susah itu tumhum dia, tumhum jadi tumuhum. Iya, tadinya kan seharusnya i'tazal tumhum kan gitu. Ya. Nah, untuk membaca lebih mudah dibuatlah namanya i'tazal tumuhum. Sekarang coba kita masuk wa. Wa ini apa? Apa Mabniun Al-Fatih. alal fathi. Bagus. Taro. Fi'il madi. Fi'il madi atau fi'il mudhari? Madi lah. Fi'il madi lah, fi'il mudhari. Kita berantem nih, fi'il madi atau fi'il mudhari. Oh, roh ya. Fi'il mudhari. Fi'il Mudhari. Madinya ro'a. Mudhari ya? Kalau Domir ya. madinya ro'a. Ro'a. Iya, jadi fi'il mudhari. Ro'a, gitu ya. Rawiya. Ro'a yakin. Ro'a ya ro. Riwayatan. Yaruli. Ro'a ya ro. Yaro. Ro'a. Ro'a. Ro'at. Ro'a. Ro'at. Yaro. Ro'a ya ro. Gitu ya. Ro'a yaro. Ya. Maka Mudhari. ya, maka ya taro ini berarti fi'il Mudhari. fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi Domatun. ada domanya enggak? Kodaro. Namanya domatun muqaddaro. Terus. Ya, namanya domatun Muqaddaro. muqaddaro. Fa'il, dhamir mustatir. Fa'ilnya mana?
Domirun, mustatirun, Mustatirun. Takdiruhu. wujuban. Ya. Wujuban. Ya. Wujuban. Hah? Wujuban. Wujuban anta. Jawaban. Oh, jawaban. Ya, fa'ilnya wujuban Wujuban. anta. Anta. Takdiruhu ya. Ya. Mat bukannya hiya. Anta. Apa? Anta. Pak. Asyamsa. Bukan hiya. Anta. Ya. Anta. Kalau kemudian hiya, di sini syamsu. Oh iya. Ya. Nah, ini anta. Jadi artinya wataro dan kamu melihat Matahari. asyamsa. Maf'ulun bih. Maf'ulun bi, betul. Ini Masuk, suara Bun. saya kedengeran nggak? Kedengeran. Soalnya di sini hujan deras, saya jerit-jerit sendiri di kamar. Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Bun. Oh, dengar. Jadi maf'ulun bi. Maf'ulun bih. Pertanyaannya, asyamsa ini mu'rab atau mabni? Mu'ra. Karena dia mu'rab, ya. Mansubun. Karena dia mu'rab, maka disebut maf'ulun bihnya dulu. Baru, ya kan? Alamatnya. Tapi kalau dia mabni, isimnya dulu, baru mahalnya. Oh iya. Ya? Oke. Sekarang karena dia mu'rab, langsung aja. Maf'ulun bi. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Fathatun. Betul. Fathatun. Zohiratun. Ala akhirih. Betul. Terus. Iza. Iza, isim isyarah. Isim isyarah atau isim syarat. Isim syarat. Isim syarat. Atau harfun syarat. Arosa. Isim isyar. Hah? Kan isim isyarah. Isim isyarah, isim syarat, atau harfun syarat. Coba. Iza itu masuk kolom Isim mana? isyarah. Isim isyarah. Syarat. Hah? Syarat. Isim syarat. Syarat. Kolom berapa? Kolom 18. Isim syarat. Isim Isim syarat. Oh iya, isim syarat ya. Kolom 14. Ya. namanya huruf. Huruf. Isim. Huruf Arab. Harpun isaroh. Harfun isyarah. Harfun syarat. Mabniun. 14 ya. Mabniun. Ala sukun. Ala sukun. Ala Sekarang tolaat. tolaat ilmadi. Ilmadi. Fi'il madi. Mabniun. Mabniun ala Fatih. fathi. Alal fasfi. Alal fathi. Betul. Alal fathi. Tanya ini apa? Tatanis. Betul. Namanya tatanis. Benar. Oke. Berarti ketemulah fi'ilnya. Ya. Sekarang fa'ilnya mana? Tatir. Fa'il mustatir. Fa'ilnya itu mustatir. Coba lihat ini apa ini? Mustatir Marfu lah. bukan? Marfu. Tolaa kan? Ya, ini marfu bukan? Berarti Tazawaru. tazawaru. Tazawaru mah ini dong. Sorry. Wujuban takdiru. Iya. Iya tazawaru. Tazawaru fi'il mudhari. Tazawaru. Mudhari. Fi'il mudhari. Tidak. Apa? Fi'il mudhari. Coba. Tazawaru itu fi'il atau isim tuh? Fi'il. Fil. Fi'il. Ya wali dengan tak. Isim. Hah? Fi'il. Ada taknya.
Kalau fiil, coba fiilnya fiil apa dia? Mudhari. Mudore. Mudhari. Fiil mudore. Coba Ya. kalau dia fiil mudore, wazannya apa dia? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Oh, artinya. Kalau kemudian Bunda Lalu? buat tafa'ala Ya tafa'alu. fiil mudorenya adalah ya Lalu. Oh iya, Alu. berarti bukan ya. tafa'alu. Tapi ini kan nggak ada ya. Tafa'ala. Ya, tafa'ala ya Berarti tafa'alu. mansub ya. Tajala. Kata Tafa'ala jawaru. berarti dia harusnya mati ya. Iya, kan seharusnya di sini ada ya, Iya. ya kan? Tafa'ala. Seharusnya dia ada ya, Itu bukan tasdid. Tafa'ala ya tafa'alu gitu kalau mudhari. mudore. Sekarang tafa'ala ya tafa'alu. Ini namanya tafa'alun. Ya tafa'alu. Tajawaru. Tazawara. Ya Tajawaru. Ya, tafa'alun. Di sini ada ya-nya. Ya tazawaru. Ustaz, itu bukan adanya tasdid, Ustaz. Fa'ala. Berarti bukan dong. Taknya ada tasdid, Ustaz. Fa'ala yufa. Bukan. Fa'ala yufa'ilun. Fa'ala. Bukan. Kalau fa'ala Ustaz, fa'ala yufa'ilu. Nggak- Berarti Enggak. Kalau ini taknya ini bukan bukan tak Domir. mudore. Habis Bukan apa? tak mudore. Kalau tak Kalau malu, taknya- kayak tak malu pakai ya. kalau taknya ada tasdidnya itu berarti mundur, Ustaz. Berarti itu bukan mudore. Habis Tasdidnya ada apa? tasdidnya. Ada Apa tasdidnya. katanya pala. Taknya double itu berarti. Iya. Bu Mariam, coba kira-kira dia apa ini? Kalau aku condongnya ke ini, Ustaz. Ke isim. Tapi ada yang Ya, kalau keisim. ngapain aja isim. Nah, masalahnya dia marfu, Ustaz. Nah, gimana ya? Ya, ada yang keisim. Begitu ya. Itu ada Terus ada ada tasdidnya, yang Ustaz. kemudian ini apa Ada ini ya? tasdidnya, sama kan mudhari, Ustaz. Ada tasdid. Ya, Ya. mudhari kan berarti. Katanya dua itu. Jadi tazawaru. Tataja, Tatajawaru. Harusnya gitu ya. Ya. Tataja waru. Waru. Ya, itu kan tasdid. Ini pun Tatajawaru. Berarti itu fi'il mudhari, Ustaz. ini pun ini yang saya kemarin ini saya cari-cari, saya belum dapat jawabannya. Wah, itu dia bagaimana, Ustaz? Gitu. Ya. Ini jadi PR kita bersama. Tasdid itu kan Apa? tasdidnya itu kan bukannya taknya sudah ada double itu, Ustaz. Tatajawaru. Tasdid kan nata sama nata jadi tasdid, Kak. Iya, tasdid. Ya makanya dari kan ada mudhari'nya kan berarti. Iya, seharusnya kan ini Fa'ala. ya, seharusnya kan ini Tafa'alu. tataja gitu kan? Ya. Seharusnya dia adalah Taja. waru. Waru. Dari Gitu kan? madinya kan tajawaru. Gitu. Tataja waru. Seharusnya begitu kan? Ya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, yang kenapa saya belum dapat, saya katakan sama Bunda, adalah kenapa tadi awal ini itu hilang. Karena di depannya ada kata Oh. Tadi awal ini hilang. Kebesaran. Nah, tadi awal ini hilang dia. Iya. Kayaknya Jadi Karena ada tatanis di depannya. hilangnya itu kena apa? Itu yang apa namanya ya? Yang ini menurut saya hukum kiroat juga sama kayak apa namanya? I'tazal tumu ini. Ya, betul. Tak Ya. mati ketemu tak. Pak. Yang mana? Itu Ya. tak mati ketemu tak. Jadi Iya. dimasukin ke yang ke depan. Betul. Tolak.
Tolak. Nah, nanti saja. maksud saya gini, ya, mohon dibantu ya Pak Sur, Bu Mariam, Bu Dia, yang lainnya juga, coba bantu, ya, Bener, tak? tanyakan. Sepertinya Karena iya, ada tafa'al. Gimana Bu? Sepertinya ya tafa'al, ininya wazannya dah. Iya benar, wazannya gitu. Ya, wazannya itu di tafa, ala ala, Ya, Ya tafalu. ya tafa tafa, al alu. Nah, ini jadinya kalau begitu tazawaro gitu ya. Ya. Di sini tazawaru Waro. waro, Ya taja waru. ya waru tazawaru Ya. gitu ya. Ya tazawaru. Waru. Ya. Nah, kalau ianya ini diubah sama ta, berarti kan menjadinya tatazawaru. Ya. Ya tatazawaru. Jadi Pertanyaannya, kenapa ini berubah menjadi tazawaru? karena di depannya ada tak lagi. Tanya ini Tak hilang. lagi. Seharusnya dia kan begini nih. Tolaat. Tolaat Seharusnya saya perkecil ya, coba ya. Seharusnya kan dia adalah gini kan. tolaat Tolaat tata zawaru. baru. Ya, seharusnya kan gini dia. Ya, Tolaat tatazawaru. tatazawaru. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, yang saya belum dapat, kenapa ta yang di awal ini bisa hilang? Hilang, ya itu dia. Karena datanya Ada tasdid. Gitu. Pernah nemuin juga dia. Apa? Nggak ada hilang. Karena masuk ke tasdid jadi 2 juga tanya. Kalau ata banyak seperti itu, salah satu atanya harus dihilangkan. Saya sih pernah karena Apa? taknya banyak, ada 3. Tapi hilang memang satu. Nah, Tanya tetap Jadi- 2. Taknya tanya diganti. itu kan ada 1, 3, taknya ada 3. 2, Dua. 3 kan? Iya, Ya. 3. Nah, nanti mohon Pak Suryana bantu nih cari jawabannya. Iya, syukurlah. Siap Ustaz, nanti cari nanti. Apa? Siap, nanti dicari. Sebetulnya kan nggak hilang itu kan tadi ya. Gimana Pak? Sungkil ketemu. Nggak hilang kan saat tadi kita gitu. Korek-korek lah. Sebenarnya nggak hilang karena ada tasdid itu. Ya. Ya. Karena ada tasdid. Nah, kemarin kenapa dia itu jadi tasdid? Karena kalau dibelajar ilmu apa? Ilmu tajwid, Iya, apabila ada huruf yang sama, sama. ya kan? Ya, Maka dia hukumnya idgham kan? ya Maka huruf yang pertama nggak terbaca. Iya. Karena dia nggak terbaca, yang ini nggak terbaca. Iya. Karena yang ini dia tidak terbaca, maka ini namanya idgham, langsung masuk ke sini. Maka ada tasdid lah dia ini. Iya. Gitu. Iya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah tadi, kenapa tayang di sini ini itu dihilangkan, gitu. Jadi kalau begitu nanti insya Allah ya mohon dibantu juga gimana apa itu jawaban itu. Karena di buku Nahwu sama Sorof nggak ketemu kenapa tanya dihilangin.
Saya belum ketemu, mungkin itu. Yang apa? Saya belum ketemu kenapa tanya itu hilang. Gitu. Mungkin nanti Pak Sur bisa bantu sama ke guru-guru yang lain. Ya. Karena jujur, ketika saya kenapa kita belajar kahfi ini, jujur saya jadi banyak dapat ilmu lagi, Pak. Karena apa? Karena beda-beda begini nih. Ada yang, oh iya ya, gitu. Sama yang ini. Kan ini kita baru ketemu kan? Iya. Yang wow tambahan ini kan? Iya. Apa namanya kemarin? Wow isba ya? Ya. Wow isba. Isba ini adalah wow yang menjadikan domir itu mutaharik. Domir itu menjadi berharokat. Gitu. Nah, sekarang kita ketemu dengan fiil mudhari yang taknya dihilangkan satu biji. Ya. Gitu. Yang dihilangkan taknya. Nah, jadi kalau begitu, di mana dia ininya? Gitu, ya. Jadi apa dia nanti itu? Karena ini dia adalah fiil mudhari marfu'un wa alamatu rafihi domatun zohiratun ala akhirihi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir. Tadi tolak fa'ilnya mana, Ustaz? Hah? Tadi tolak fa'ilnya juga mustatir ya? Tolak. Mustatir. Iya. Mustatir, dia masuknya kemana larinya? Ke Syamsa. Letak ke Syamsa. Iya. Berarti iya ya. Ustaz, Jadi itu yang taknya itu ada tasdidnya ya, Ustaz ya? yang taknya ini. Jawajan. Ini ada tasdidnya kan? Ya. Berarti itu mungkin digabung, Ustaz. Jadi itu memang mudhari, dia domirnya anta, jadi didobel itu kayak langsung digabung. Tatazawaru, tafa'ala yatafa'alu. Yatafa'alu. Yatafa'alu, yatafa'alani, yatafa'aluna. Tatafa'alu gitu kan? Iya. Kayaknya memang dia tatazawaru. Terus kemudian ditasdid itu kayaknya. Digabung, Ustaz itu. Nah, itu memang dia. aslinya fi'il mudhari yang domirnya anta, kemudian taknya itu digabung, ditasdid. Mungkin begitu ya. Itu sama kan yang kayak tadi, yang kayak Pak Mahmudi katakan gitu kan. Bahwa tanya itu nggak hilang tapi digabung gitu kan. Ya. Gitu. Dia nggak hilang tapi gabung. Tapi tadi kalau ada huruf yang sama yang dimatikan, ini kan tadinya mati nih. Ya. Ini nggak terbaca. Nah, nggak terbaca, dia namanya idgham masuk ke sini. Namanya idgham mutamasilain atau idgham atau idgham mutajanisain. Mutamasilain kan? Ya. Karena dia idgham mutamasilain, karena sama, maka masuknya idgham jadi masuk sini. Jadi ada tasdid, sama kayak kemudian min waroihi. Ya, min waroi umpamanya gitu. Maka minnya ini hilang. Sukunnya ini hilang, ditambahlah di sini menjadi tasdid kan? Ya. Nah, gitu. Jadi tasdid yang ini berada gitu. Saya masih menyangka karena ini idgham mutamasilain tadi. Ya, hukum tajwid gitu. Aja Ustaz banyak. Hukum tajwid itu makanya karena hukum tajwid makanya dibuat seperti itu, kayak bacaan aja. Itu dia, makanya saya bilang tadi kira-kira di nahu itu
guru apa namanya di para nahwat itu apa guru-guru nahu menjawabnya apa gitu. Oh, termasuk nanti irobnya bagaimana itu Ustaz ya? Gitu kan. Karena saya apa mikirnya kemarin itu kenapa dihilangkan ya? Saya pun pusing Pak itu Pak, masih nyari di situ. Jadi kemarin itu saya cari-cari juga. Kok bisa hilang ya? Ada keistimewaan apa ya? Kok tanya dihilangkan gitu. Maka memang berkah banget kita belajar Al-Kahfi nih. Ya Betul, kan? Ustaz. Betul. Karena di Al-Quran itu banyak hal-hal yang tidak dipelajari di kaidah-kaidah. Artinya betul. dia memang ya kasus-kasus saja dia. Kasus aja dia kan. Makanya saya bilang, ya Allah, memang berkah banget apa kita belajar bareng di MIA ini. Karena apa? Kita dapat ilmu baru terus. Iya. Jangankan Bapak, ayah yang dapat ilmu baru terus nih. Ya kan? Kenapa ya kok tanya dihilangin? Ada apa ya maknanya? Benar, Ustaz. Makna yang tersirat itu apa ya? Saya sampai kemarin berpikir gini, otak apa saya ini, otak liar saya. Apa karena kahfi itu bersembunyi, disembunyikan Allah dengan sekian tahun, sehingga ayat-ayatnya banyak yang tersembunyi begini gitu kan? Di luar dari kaidah yang kita belum tahu gitu. Para nahu nggak mungkin nggak tahu kan gitu Pak? Iya. Ahli-ahli nahuat itu kan nggak mungkin nggak tahu. Nah, kita yang mencoba belajar nahu ini itu lagi mengkaji kenapa ya kok tanya dihilangkan, ada apa ya gitu. Dan di tafsirnya pun itu nggak kelihatan bentuknya Ustaz ya. Iya, nggak kelihatan dia. Nggak kelihatan bentuk lampau atau bentuk akan datang. Iya. Nggak kelihatan. Jadi kalau di sini wataro syamsya iza tola'at. Gitu kan? Iza tola'at. Gitu. Artinya kira-kira kayak mana itu? Matahari Kanan kamu lihat matahari. Dan kamu apabila melihat terbit. Ya, engkau akan melihat matahari ketika kamu melihat matahari terbit. iza tola'at. Terbit. Iza tola'at. Ya kan? Ketika terbit gitu. Terbit. condong. Ya. Ketika Dan terbit. kamu Maka akan melihat matahari ketika ia terbit. Iya, ketika ia terbit, ketika matahari terbit kan? Iya, Iya. condong. Gitu. Tazawaru berarti dia bentuknya fi'il fa'il lagi. Lonjong. Bajunya nih. Ya kan? Fi'il fa'il lagi, tapi mustatir kan? Ya. Tir. Yang ininya, fa'ilnya ini mustatir ke samsu, ini ke syamsya, ini juga ke syamsya. Berarti hiya ya. Berarti hiya ya. Iya, betul Bun. Iya, Bun. Iya. Iya, benar. Iya. Karena Dan itu domirnya mu'anas ya Ustaz. Yang satu mu'anas, kedua juga mu'anas, malarnya semuanya ke samsa. Iya, larinya betul ke samsya. Jadi karena ini mu'annas hiya, ini juga mu'annas hiya. ya. Iya. Maka larinya ke syamsya. Jadi Pak, ternyata ketika kita semakin belajar, bukan semakin bertambah ilmu nih Pak. Semakin bodoh. Semakin bodoh. Benar. Jadi kalau nanti, saya belajar sama Ustadz Irfan, itu belajar di MIA, kita belajar bareng-bareng sama Ustadz Irfan di MIA, bukan makin pinter, tapi makin bodoh. Itu berarti kajian kita udah mendalam, Bu. Ya, kajiannya berarti udah mendalam. Tapi kalau ngajinya makin pinter aja, berarti ngajinya masih ngaji kulit-kulit aja. Nggak tambah-tambah Ustaz tuh.
nggak tambah-tambah. Jadi kemarin kita PR-nya kenapa wow ini ya. Nah, sekarang Ya, kita PR-nya kenapa ini tak ini hilang. Ya. Gitu ya, taknya hilang. Gitu. Nah, itu mungkin harus harus kita tanya sama yang lebih paham. Kita harus termasuk berguru nanti lagi ngiroknya, sama yang lebih paham. Mudah-mudahan nanti Pak Sur bisa menanyakan ya Pak. Iya, siap. Biar kita tahu. Baik Bun, waktunya nggak terasa Bun. Udah Ya, maghrib. Saya masuknya di pertengahan. Iya. Jadi sama saya nggak terasa. Sama Iya, Bu Dia alhamdulillah. sama Bu Dia udah puyeng ini. Berarti Baik, saya belajarnya serahkan ini kepada Pak Sur betul-betul lagi. nggak terasa waktunya. Ya, kurang lebih mohon maaf. Besok kita sambung lagi ya Bun ya. Mudah-mudahan Ya. kenapa hilang tanya ini Allah besok jawab. Amin. Amin. Saya kembalikan lagi ke Pak Suryana atas kekurangan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, begitulah kita belajar. Semakin kita banyak belajar, maka semakin banyak ya mungkin merasa kita bodoh. Tapi kalau kita merasa pintar terus, memang ya mungkin itu bisa jadi ilmunya tidak tambah-tambah. Jadi seperti tadi yang saya mau tambahkan, jadi kalau mubtada khobar ya, tadi yang ada kemasukan buruk-buruk nawasid dan lain sebagainya. Jadi khobar itu bisa dalam bentuk mufrad atau ghairu mufrad. Nah, kalau yang ghairu mufrad itu bisa dalam bentuk jar majrur atau dzaraf ataupun dalam bentuk jumlah namanya. Iya. Betul. Nah, nanti jumlahnya setiap jumlah kalau di dalam i'rab Al-Qur'an itu setiap jumlah itu biasanya diuraikan juga Ustaz. Iya. Ya, biasanya kalau tidak punya mahal maka la mahal laha minal i'rab. Minal i'rab. Nah, kalau dia punya kedudukan maka fi mahali apa gitu. Jadi tetap jumlah itu dia bisa punya kedudukan, bisa tidak. Nah, kalau yang tadi diuraikan tadi itu dia punya kedudukan, makanya setelah disebutkan di i'rab maka dia ditambahkan fi mahali nasbin wa huwa khobar. Iya, gitu. Mungkin begitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu sekalian tetap sabar untuk tetap belajar istiqomah dan kita luruskan niat, kita ikhlas hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga kita bisa menyerap apa yang Ustadz sampaikan. Memang kita perlu kesabaran ya Bapak Ibu sekalian ya untuk menuntut ilmu. Betul. Iya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Insyaallah nanti kita sambung besok. Dan mari kita tutup kajian kita sore hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Kita tutup ya Bapak Ibu ya. Ya Bu, ya Pak. Ya, makasih Ustadz. Ya Bun, sama-sama. Yuk.